Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, kita pada hari ini telah sampai pada pertemuan ke-11. Kita akan membahas tentang hal. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga bisa sampai pada pertemuan ke-11 ini. Alhamdulillah. Langsung saja mari kita kita mulai bahasan kita, yaitu tentang hal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halu wasfun fudlatum muntasibu mufimun fi halin kafar dan adhabu. Hal, al-halu wasfun fudlatun. Hal itu adalah isim yang fudlah ya. Fudlah artinya ya bukan pokok ya, bukan pokok, karena dalam kalam itu ada yang ma'mul itu yang umdah, ada yang fudlah. Muntasibun yang dibaca nasab ya, yang dibaca nasab. Mufhimun fi halin yang memberi kepahaman tentang keadaan. Keadaan siapa? Keadaan sahibul hal ini maksudnya. Kafardan azhabu, seperti lafad azhabu fardan. Lafad fardan, azhabu fardan, azhabu saya bepergian, fardan sendirian. Lafad fardan ini menjelaskan sahibul hal, yaitu dhamir yang tersimpan, yaitu saya. Itu menjelaskan keadaan ana, keadaan sahibul hal. Jadi kalau di sini dari nazam ini ada 3 syarat ya. Hal itu isim yang mansub. Yang kedua berupa wasaf ya, berupa sifat, isim sifat. Baik itu isim sifat yang mustaq ataupun isim sifat yang jamid. Kalau dilihat di situ. Dan harus fudlah, tidak bisa yang umdah. Contohnya yang umdah ya. Yang umdah itu contohnya Zaidun qaimun. Qaimun itu isim sifat berupa isim fa'il, tapi dia posisinya menjadi umdah. Maka tidak bisa kalau jadi umdah, maka tidak bisa diposisikan sebagai hal meskipun dia itu adalah sifat. Atau semisal dzanantu Zaidan qaiman. Qaiman itu juga beda ya. Baik, kita lanjut. Wasuf itu di dalam contoh ada yang mustaq, ada yang jamid. Raja'al jundu dhafiran, dhafir. Jamid ada khalilun, ghazalan, dan seterusnya. Sehingga dari sini isim apa saja yang bisa menjadi hal ini enggak banyak. Yaitu pertama adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, alladzi takunu lahul hal. Hai, bentar. Ada kalau isim sifat itu, bentar, ini bukan menjelaskan, saya kira menjelaskan isim sifat.
Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim sifat musyabihat. Ada isim sifat musyabihat. Ada juga nanti isim sifat musyabihat. Contohnya ra'aitu zaidan tawilan, tawilan. Ini sifat musyabihatnya. Baik, kita lanjut isim alladzi takunu lahul hal. Apa saja yang apa namanya isim yang bisa menjadi sahibul hal. Alladzi takunu lahu al hal. Itu maksudnya. Sebenarnya ada fa'il, ada maf'ul bih, ada naibul fa'il, ada maf'ul mutlak, ada mubtada, maf'ul fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar, asluhu mubtada, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Seterusnya. Kita lanjut. Wa kaunuhu muntakilan mustaqa yaghlibu lakin laisa mustahaqqa. Hal, ya kan, yang berupa isim sifat tadi ya, hal wasfun, itu wa kaunuhu muntakilan mustaqa. Berupa isim sifat yang muntakil, yang bisa berpindah-pindah, artinya tidak tetap pindah-pindah, muntakil, mustaqqa, dan lafat berupa lafat yang bisa berpindah-pindah dan berupa lafat yang mustaq, yang dicetak. Jika seperti itu maka yaghlibu itu hukumnya adalah ghalib, itu adalah hukumnya adalah wa kaunu munakilan mustaqqa yaghlibu. Banyak terjadi ghalib itu, sering terjadi. Lakin laisa mustaqqa, namun hal itu tidak laisa mustahaqqo, tidak bisa dipastikan pasti berupa isim sifat yang muntakil, yang mustaq tadi, ya. Jadi ada muntakilah, isim sifat, ada muntakilah, ada sabitah. Sabitah itu ya yang ghair muntakilah, tidak pindah-pindah. Ini dilihat ya, ini bagannya seperti itu. Kita lihat contoh aja, muntakilah. Tola'atis syamsu shafiyatan. Tola'atis syamsu shafiyatan. Nah, ini kan berubah-ubah keadaannya kan. Dhaharal huda kamilan. Dhaharal apa nih? Dhaharal badru kamilan. Nah, berubah. Muntakilah, nakirah, mutabik. Mutabik sesuai dengan apa? Dengan maknanya. Secara isim sifatnya, syaratnya hal itu adalah sifat, isim sifatnya berupa muntakilah. Muntakilah, tala'atu syamsu sofiyatan. Dia nakiroh, zuharul badru kamilan. Dan dia harus sesuai maknanya. Ja'a sa'idun rakiban. Sesuai mutopik terhadap apa? Terhadap apa yang menjadi sahibul halnya. Sahibul halnya. Ketika sahibul halnya dia mufrad, maka dia harus mutobik sama-sama mufrad. As-sighah, sighahnya harus mustaqqah. Hadza Khalidun muqbilan. Muqbil. Sifatnya adalah berupa isim yang mustaq. Mustaq, muqbil dari mustaq dari aqbala yuqbilu iqbalan. Wa yaksurul jumudu fi si'ri wa fi mubdin ta'awuli bila takallufi kabi umud dan bikadha yadan biyad wa kara zaidun asadan aika asad. Wa yaksurul jumudu, hal yang berupa isim jamid itu yaksuru, banyak terjadi fi si'rin, di dalam lafat yang menunjukkan makna si'ar, harga. Wa fi mubdi ta'awulin, dan terlafat yang menjelaskan takwilannya, yang jelas, atau mubdi ta'awulin, yang jelas takwilannya, bila takallufin, dengan tanpa ada kesulitan. Seperti contoh
Kabi'humud dan bikada ya dan biyad. Seperti lafadz bi'hu muddan bikada ya dan biyadin. Nah, terus waqarra zaitun asadan ai ka asadin. Nah, seperti itu. Nah, dari sini hal itu bisa juga terambil dari jumud ya, isim jamid. Dan ini banyak terjadi juga, dan ini terjadinya ketika dia menjadi menerangkan tentang makna harga dan juga mubti ta'awul. Nah, kita lihat di dalam bagan itu tadi muawwalah bil mustaq, ghair muawwalah bil mustaq, hal mausufah. Jadi hal yang jamid yang ditakwili dengan isim sifat yang mustaq. Jadi kalau jadi asalnya kan hal itu ya mustaq, isim mustaq, tapi kalau dia berupa isim jamid maka dia biasanya bisa ditakwili dengan isim sifat yang mustaq. Sehingga di sini ada di antaranya tadi lafaz yang menunjukkan harga seperti tadi muddan. Muddan semisal yad dan biyad tadi. Itu tadi yad dan biyad itu menunjukkan makna apa? Musyarakah. Kalau bi'hu muddan bi'hu muddan bikadza. Bikadza. Kata-kata bikadza. Bikadza semisal juallah ini bikadza atau bidirhamin dengan 1 dirham. Bidirhamin. Bi'hu muddan bidirhamin. 1 mudnya dihargai 1 dirham. Takwilannya bi'hu mus'aron kullu muddun bidirhamin. Seperti itu. Jualah barang itu dengan harga, dengan dihargai kullu muddin, setiap 1 mud itu dengan 1 dirham. Seperti itu. Terus yang tadi yad dan biyad. Nah, kalau yad dan biyad itu menunjukkan lafaz yang musyarakah. Lafaz yang musyarakah. Bi'tuhu yadan biyadin. Saya telah menjual barang itu dengan saling yadan biyadin, serah terima, yadan biyadin. Maksudnya bagaimana? Takwilannya adalah bi'tuhu mutaqabidaini, saling serah terima, yadan biyadin. Nah, ini kan isim jamid, tapi bisa ditakwilkan dengan apa? Isim mustaqnya. Terus ada juga yang contoh yang ketiga tadi, karzaitun asadan. Lafaz ini menunjukkan apa? Makna tasbih, penyerupaan. Karzaitun asadan. Zaid menyambar. Karzaitun. Asadan. Ai musbihan li asadin. Maksudnya adalah dia menyerupai harimau. Nah, seperti itu. Nah, itu keterangannya. Jadi ada 3 ya, 3 makna yang disebutkan oleh Ibnu Malik tadi. Makna pertama makna harga, kedua makna musyarakah, yang ketiga adalah makna tasbih dalam sebagaimana yang dicontohkan dalam nazam tadi. Terus kita lanjut. Wal halu in urifa lafdhun fataqi tankirahu ma'nan ka wahdaka jitahid. Hal itu apabila lafadznya in urifa berupa isim ma'rifat lafdhun secara lafadz ya, fa'taqid tankirahu, maka yakinlah, iktikadlah, beritikadlah atau yakinlah tangkirahu, kenakirahannya, maknan secara makna. Kalau lafadznya berupa makrifat, maka maksudnya di sini adalah hakikatnya adalah dia nakirah secara makna. Seperti contoh kawahdaka ijtahid, ai ijtahid wahdaka. Al ijtahid wahdaka. Nah, jadi di sini sebab ta'rif, sebab suatu isim itu dijadikan makrifat. Pertama,
Al-iqtiran bi al, idhofatul dhamir, idhofatul adad, hadful mudhaf, itu maksudnya ta'rif-ta'rif yang memungkinkan ya. Uh, kemudian ini wal halu in urrifa lafzan fa'taqid tangkirohu maknan ka wahdakad stahid. Nah, hal yang berupa isim ma'rifat tadi sudah ya, seperti contoh istahid wahdaka, udah. Eh, Jadi wahdaka di situ ya. Wahdaka itu kan ya ma'rifat, ma'rifat. Kenapa? Ya karena dia mudhof kepada k. K itu isim domir. Isim domir itu isim ma'rifat. Ketika ada isim yang diidhofahkan kepada salah satu isim ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Nah, meskipun ini ma'rifat, tapi dia bisa dijadikan sebagai hal. Padahal syaratnya asalnya adalah harus nakiroh ya. Hal itu. Nah ini ma'rifat bagaimana? Nah ini ada secara lafadz memang dia ma'rifat, tapi secara makna dia nakiroh. Maksudnya bagaimana? Dia bisa dikira-kira ke maknanya munfaridan. Ijtahid wahdaka ay ijtahid munfaridan. Sungguh-sungguhlah kamu munfaridan sendirian. Nah, sama dengan wahdaka itu artinya juga sendirian. Udah. Kita lanjut. Wa masdarun munakarun halayaqa bikathrati baghdatan zaidun bikathratin ka baghdatan zaidun tola. Hal yang berupa masdar, wa masdarun munakkarun yang nakiroh itu hukumnya yaqa'u halan bikasrotin. Itu hukumnya banyak terjadi. Seperti contoh baghdatan zaidun tola. Zaidun tola'a baghtatan gitu aja. Tola'a zaidun baghtatan. Zaid tampak baghtatan, mengejutkan. Nah, Zaid tanpa mengejutkan. Ini berupa baghtah. Baghtah itu masdar ya. Masdar yang munakar, yang nakiroh. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi. Jadi hukum asalnya hal itu memang berupa sifat ya. Nah, itu lafadz yang menunjukkan makna dan orang yang memilikinya. Seperti fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Nah, tapi hal yang berupa masdar itu juga terjadi tapi ini adalah keluar dari hukum asal yang kita sebutkan tadi karena asalnya adalah berupa sifat ya wasfun tadi al-halu wasfun fudlatun. Nah, karena tidak ada perkara dan bagaimana terus kemudian memahami jadi masdar yang menjadi hal ini kemudian ditakwili juga menjadi sifat. Contohnya tadi, tol'a Zaidun tol'a baghtatan. Zaid tampak dengan mengejutkan. Takdirnya atau kira-kiranya adalah ai baghitan. Baghitan. Meskipun disebut masdar, tapi secara makna dia adalah memberikan makna sifatnya. Itu isim fa'il. Baghitan. Mengejutkan. Baik, kita lanjut. Walam yunakkar ghaliban dzul hali in lam yata'akhir aw yukhassas aw yabin min ba'di nafin aw mudahihi kala yabghi imru'un alam ri'in mustasila. Walam yunakkar ghaliban, pada umumnya ghaliban sahibul hal dzul hali, sahibul hal itu lam yunakar, tidak boleh dinakirahkan. Sahibul hal itu tidak boleh dinakirahkan secara umumnya, pada umumnya. Illam yata'akhir au yukhassas au yabin. Kecuali apabila memang sahibul hal itu diakhirkan. Au yukhassas, au ditaksis, au yabin, atau dia jelas, maksudnya jelas ini berposisi mimba dinafin setelah nafi. Al-mudohihi atau yang serupa dengan nafi, syibhun nafi. Kala ya bagi mru'un ala mri'in mustasila. Seperti lafad la ya bagi mru'un ala mri'in mustasila. La ya bagi mru'un. Janganlah seseorang itu berlaku aniaya, ya bagi berlaku aniaya ala mri'in pada seorang yang lain
mustasila secara meremehkan atau dengan meremehkan. Nah, ini kita lihat sahibul hal ya. Mestinya ma'rifat di sini didatangkan nakirah. Umruun alam ri'in mustasila. La yabghi umruun alam ri'in mustasila. Jadi kita lihat sahibul hal berarti itu sedang juru. Ya, yang mestinya tadi kan harus ma'rifat. Ya boleh nakirahkan pertama adalah takhirus sahib. Sahibul halnya diakhirkan. Fiha qa'iman rajulun. Fiha qa'iman rajulun. Yang kedua nafi nahi istifham. Nafi atau nahi atau istifham. Lam yabghi mur'un ala mri'in mustasilan. Jadi yang dicontohkan tadi, contoh satu itu tadi, yaitu contoh yang nafi ya. La yabghi mur'un. Ini nahi. Sibu nafi. Terus ada juga yang berupa sifat wasfun au idofatun. Afraha binadhimin syi'ran mubtadi'an. Jumlah tuhan haliyah bilwawi wada'at sadiqan wa huwa musafirun. Nah, seterusnya. Nah, kita lanjut. Wa sabqa halin ma biharfin jura qad abawala amna'uhu masalah. Wa sabqa halin ma biharfin jura qad abawala amna'uhu faqad warad. Wa sabqa halin ma biharfin jura qad abau. Qad abau. Para ulama nahwu itu apa? Abau, mencegah, enggak mau gitu kan. Sabqa halin ma biharfi jura. Biharfin jura. Mencegah sabqa halin, mendahulukan hal atas sahibul hal yang dijerkan dengan huruf biharfin. Jurra biharfin. Namun wala amna'u faqad warad. Namun saya ini Imam Ibnu Malik berbeda dengan ulama nahwu yang lain. La amna'u, menurutku tidak mencegah, namun saya tidak mencegah, tidak menghalangi hal tersebut faqad warad, karena hal itu memang betul-betul terjadi di kalangan kalamnya orang Arab gitu. Masalah ini. Al-hal wa sahibuha taqaddum wujuban tata'akhir wujuban. Jadi kalau fi harfi jar bagaimana kita lihat di situ ada enggak? Wasbahal lima bi harfin jurra. Qad abaw wa la amna'u faqad warad. Nah, ya. Ini. Kita contohkan marartu bihindin jalisatan. Tidak boleh diucapkan marartu jalisatan bihindin. Marartu jalisatan bihindin. Nah, itu menurut ulama ulama nahwu umumnya. Tapi menurut Imam Ibnu Malik itu diperbolehkan. Kenapa? Karena sahibul hal yang dijerkan dengan huruf ya adalah maf'ul bih secara makna. Sehingga apa? Sehingga tidak tercegah untuk mendahulukan hal atas sahibul hal yang dijerkan dengan huruf tersebut ya. Sebagaimana juga tidak tercegah, tidak dilarang itu mendahulukan hal atas maf'ul bih. Maka boleh diucapkan marartu jalisatan bihindin tadi. Nah, dan ini dalilnya siapa? Ibnu Malik ini dari Al-Qur'an juga ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kita lihat kafatan didahulukan daripada linnas.
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Itu. Kita lanjut. Wala tujis halan minal mudafilah illa idza qadal mudafu amalah aw kana juz amalahu udifa aw mithla juz'ihi fala tahifa. Wala tujiz, tidak, jangan kamu bolehkan. Nah, gitu. Jangan kamu, maksudnya ya tidak boleh, tidak diperbolehkan apa? Halan minal mudhafi, lah membuat hal dari sahibul hal yang berupa mudhaf ilaih. Illa idza qadal mudhaf wa amalah, kecuali apabila mudhafnya termasuk lafadz yang sah untuk beramal pada amalahu, beramal pada hal ya. Beramal pada hal. Au kana juz'an malahu udifa, atau mudhaf merupakan apa? Juz dari mudhaf ilaih. Au mithla juz'ihi fala tahifa, atau perkara yang menyerupai juznya fala tahifa. Baik. Sahibul hal yang berupa mudhaf ilaih. Tidak boleh membuat hal dari sahibul hal yang berupa mudhaf ilaih, kecuali ada tiga tempat. Apa itu? Pertama adalah jika mudhafnya ya, bukan mudhaf ilaihnya. Jika mudhafnya itu berupa lafadz yang sah untuk beramal pada hal. Yaitu lafadz-lafadz yang apa, yang memiliki makna fi'il, seperti isim fi'il atau masdar. Contohnya hadza dharibu hindin mujarradatan. Terus ilaihi marji'ukum jami'a. Atau di sini yang dicontoh al-masdar wa fa'iluhu. Contohnya farihtu bidarsi akhika mujtahidan. Farihtu bidarsi akhika mujtahidan. Nah. Terus yang kedua yaitu apabila mudhofnya itu berupa bagian dari mudhof ilaih. Nah, al-mudhofu juz'un. Contohnya yu'jizbuni wajhut tilmidhi mubtasiman. Nah, maka ini enggak apa ya. Terus kemudian yang ketiga apabila mudhofnya seperti mithlu juz'i, seperti afadani wa'dul khatibi zajiran. Jadi tiga keadaan ini ya. Yang pertama adalah berupa apa tadi? Mudhofnya itu berupa lafadz yang bisa beramal pada hal yang sah untuk diamalkan kepada hal. Tapi seperti masdar dan fa'ilnya, wasaf wa naibu fa'ilihi, masdar wa maf'ul, dan seterusnya itu sampai nomor ABCD itu. Terus kemudian yang bagian kedua adalah mudhof kepada mudhofnya berupa juz. Yang ketiga adalah mudhofnya itu berupa mithlul juz. Baik, kita lanjut. Wal halu yusabbi fil surifa aw sifatin ashbahatil musarrafa fajaizun taqdimuhu ka musri'a rajulun wa mukhlisan zaidun da'a. Hal itu apabila yusab fi fi'lin surrifa, jika dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif atau sifatin asbahatil musarrafa, isim sifat yang serupa dengan fi'il yang mutasarrif, fajaizun, maka itu diperbolehkan taqdimuhu, mendahulukan hal atas amil yang menasabkannya, seperti ka musri'an dza rajilun, seperti lafadz musri'an dza rajilun, orang ini berjalan dengan musri'an, dengan cepat. Wa mukhlison zaidun da'a, dan contoh juga mukhlison zaidun da'a, dengan cepat orang ini berjalan. Nah, di sini. Jadi ini menerangkan tentang mendahulukan hal atas amilnya
apabila amil yang menasabkan hal berupa fiil yang mutasarrif atau isim sifat yang menyerupai fiil yang mutasarrif. Ini dibolehkan mendahului apa? Mendahului amilnya. Contohnya tadi. Atau di sini yang dicontohkan fiilnya berupa mutasarrif. Raqiban ja'a zaitun. Bisa. Terus yang contohnya apa ini? Laha sadrul kalam. Jadi ada macam-macam ya. Ini ada fi'luha mutasarrif, adalah sadrul kalam, tafdilun ala nafsiha, tasbihun binafsiha. Tafdilun binafsiha, tafdilun binafsiha itu berupa isim tafdilun ala nafsiha. Zaitun sakinan khairun minhu mutakalliman. Nah, atau berupa isim mana ini? Tashbih binafsiha juga bisa. Zaitun sa'idan mithluhu ba'isan. Baik, kita lanjut. Wa amilun dumina ma'nal fi'li la hurufahu mu'akharan la ya'mala. Katilkali tilkalai tawaka'an wa nadar lahnu sa'idun mustaqiran fi hajar. Amilun dumina ma'nal fi'li, amil yang menyimpan maknanya fi'il, dumina ma'nal fi'li, la hurufahu, tetapi bukan huruf-hurufnya. Huruf-huruf maksudnya huruf ini kembali huruf kepada fi'il ya, huruf-huruf fi'il itu muakhiran la ya'mala, tidak bisa diamalkan ketika muakhiran, ketika diakhirkan. Jadi ketika diakhirkan, amil itu nggak bisa beramal, tidak bisa diamalkan. Seperti contoh katilka laita wa ka'anna wa nadar, seperti isim isyarah. Tilka, laita huruf tamani, ka'anna huruf tasbih, terus wa nadar wa nahwu sa'idun mustaqirun fi hajar. Dan itu nadar dihukumi sedikit mendahulukan hal atas amilnya yang berupa dzaraf atau jar majrur. Seperti contoh sa'idun apa ini? Mustaqiran fi hajar. Sa'idun mustaqiran fi hajar. Jadi di sini wa amilun dumina ma'nal fi'li la hurufahu muakharan. Jadi apabila amilnya amilnya hal itu berupa amil maknawi ya, maka tidak boleh mendahulukan hal atas amilnya. Sedang yang dimaksud amil maknawi yaitu lafadz yang menyimpan maknanya fi'il tadi. Maknanya fi'il itu maksudnya amil maknawi. Tetapi yang di sini dia menyimpan maknanya fi'il, tapi bukan huruf-huruf fi'il, seperti isim isyarah, ada tadi dicontohkan ada tamani, itu tasbih dzaraf dan seterusnya. Yang berupa isim isyarah, contohnya di sini ada nggak di sini? Contohnya di sini nggak disebutkan ya, isim isyarah tilka ini nggak disebutkan. Sudah saya contohkan sendiri. Seperti contoh tilka hindun dohikatan. Tilka hindun dohikatun. Atau contoh yang dalam Al-Quran aja. Hadza ba'li syaikha. Hadza ba'li syaikha. Ini adalah suamiku, syaikhon yang tua. Lafaz tilka dan hadza bermakna usyiru. Nah, hadza tilka itu kan isim isyarah. Tapi maknanya adalah usyiru, saya mengisyarahi orang ini syaikhon,
keadaannya adalah tua, seperti itu. Hadza ba'li syaikha. Yang berupa taman ini contohnya laita zaidan amiran akhuka. Laita itu bermakna atamanna, atamanna. Aku berharap. Laita, semoga zaidan amiran akhuka. Zaid yang menjadi gubernur adalah saudaramu. Ada lagi contoh huruf tasbih. Ka'anna. Ka'anna zaidan rakiban asadun. Nah, dan seterusnya. Kita lanjut. Wa nahwu zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'an mustajazul layahin. Wa nahwu zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun layahin. Sesama seperti lafadz zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan, itu artinya apa ini? Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Zaid sendirian itu lebih bermanfaat min amrin dibanding dari siapa? Daripada amar yang mu'anan, yang ditolong orang lain. Itu mustajazan layahin. Itu diperbolehkan dan tidak dianggap lemah. Tidak dianggap lemah. Boleh seperti itu. Boleh. Karena di sini ada tafdilnya ya. Tafdil wa tashbih. Tafdil, tashbih. Tafdil zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Ada juga tasbihun bi akhar. Ana faqiran ka khalilin ghaniyan. Itu mengandung tafdil dan juga tashbih. Kita lanjut. Wal halu qad yaji'u dza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Hal itu terkadang didatangkan, datang atau didatangkan gitu aja. Qad yaji'u dza ta'addudi, lebih dari satu sahibul hal, untuk lebih dari satu sahibul hal, atau dari sahibul hal yang lebih dari satu. Hal itu terkadang didatangkan lebih dari satu sahibul hal li mufradin untuk satu, untuk satu. Fa'lam wa ghairi mufradi, atau dari sahibul hal yang lebih dari satu. Terus jadi di sini ingin menjelaskan ada halnya satu, sahibul halnya satu. Semisal ja'a zaitun rakiban, halnya satu, sahibul halnya dua. Qabaltu al-akha dhahikan. Qabaltu al-akha dhahikan. Ini halnya satu, dhahikan, sahibul halnya dua, yaitu ana atau domir tadi dan al-akh. So, halnya satu, sahibul halnya dua juga ya. Contohnya ja'a zaidun wa khalidun munhamikaini. Nah, terus ada dua hal, dua sahibul hal. Laqaitu hindan waqifatan masyian. Halnya dua, sahibul halnya dua juga dua. Halun halnya dua, sahibul halnya dua. Haddatsal muhadiru tullabahu waqifan jalisina. Halnya dua, sahibul halnya dua. Laqiyal turjumanu jama'atas siyahi bahithan anhum sa'ilatan anhum. Nah, ini tentang jumlah sahib hal dan juga sahibul halnya. Terus kita lanjut. Wa amilul hali biha qad ukida fi nahwila ta'sa fil ardi mufsida wa in tu'akid jumlatan fa mudmaru amiluha wa lafdhuha yu'akharu. Amil dari hal itu tadi, amil hal biha qad ukida biha. Itu terkadang qad ukida biha. Qad ini yu'akkad mestinya. Terkadang gitu, maknanya terkadang. Itu terkadang apa? Ditaukidi dengan biha, dengan hal. Fi nahwi, dalam seperti contoh la ta'tha fil ardi mufsida. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan berbuat kerusakan. Wa in tu'akkid jumlatan famudmaru amiluha wa lafdhuha yu'akharu. Nah, apabila kamu mentaukidi dengan
hal, taukid dengan hal, jumlatan famudmaru. Pada kandungan maknanya jumlah, maka amalnya hal wajib disimpan. Mudmarun amiluha. Amilnya hal itu disimpan. Walafdhu yu'akhir, dan lafadznya wajib diakhirkan dari jumlah. Itu. Contoh jadi ada hal itu yang muassisah, contohnya yang umum tadi, ja'a zaitun rokiban. Ada yang muakkidah. Muakkidah li jumlatiha. Contohnya huwal haqqu sarihan. Muakkidah li sahibiha. Mentaukidkan apa? Sahibul halnya. Ja'al qaumu kulluhum jami'a. Terus ada juga muakkidah li amiliha tabassam dhahika. Jadi dhahik dan tabassam itu kan sama ya, sama. Jadi fungsinya adalah juga mentaukidkan juga ya. Seperti huwa al-haqqu sarihan, muakkidah li jumlatiha. Huwa al-haqqu sarihan, secara sharih. Nah, kita lanjut. Wa mawdi'al hali taji'u jumlah kaja'a zaidun wa huwa nawir rihlah, ya. Wa huwa nawir rihlah. Wa mawdi'ul hali tadi jumlah kaja'a zaidun wa huwa nawir rihlah. Tempatnya hal, pada tempatnya hal yang mawdi'ul hali tadi jumlah. Jumlah itu bisa menempati, bisa datang menempati tempatnya hal. Seperti contoh apa? Ja'a zaitun wa huwa nawin rihlah. Ja'a zaitun wa huwa nawin rihlah. Telah datang Zaid bersamaan ia menyengaja bepergian. Jadi kata-kata wa huwa nawin rihlah itu kan jumlah, ya. Boleh, ya. Itu menempati tempatnya hal. Maksudnya seperti itu. Wa dhatu bad'in bi mudhari'in thabat nahwa dhamir wa minal wawi khalat wa dhatu wawin ba'dahan bi mubtada lahul mudhari aj'alan musnada wa dhatu bad'in bi mudhari'in thabat hawa dhamir wa minal wawi khalat. Jumlah ini membahas tentang jumlah haliyah tadi. Jumlah yang menjadi hal tadi. Yang dhatu bad'in bi mudhari'in thabat, yang dimulai dengan fi'il mudhari' yang musbat, artinya tidak nafi, itu hawat domiron, robitnya yang menghubungkan antara jumlah yang menjadi hal ini dengan sahibul hal itu menggunakan domir, hawat domiron, yang menghubungkan domir. Dan syaratnya juga wa minal wawi kholat, dan sepi dari wawu hal, dan sepi dari wawu hal. Adapun wadatu wawin ba'dahan wi mubtada. Adapun kalau jumlah haliyah itu berupa fi'il mudhari' yang memiliki wawu hal, ya, maka in wi mubtada. Maka kira-kirakanlah mubtada dan jadikanlah mubtadaan lahu al mudhari' ij'alan musnada. Dan fi'il mudhari' yang tadi, yang tersebut tadi menjadi apa? Menjadi khobar yang disandarkan pada mubtada. Gitu. Berarti di sini kita lihat jumlah haliyah itu kan kalau fi'liyah, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada fi'il madhi dulu, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Mutsbat qablahu illa ma'a fi bima dan seterusnya. Kita contoh aja lah. Kita kasih contoh jumlah hal yang berupa fi'il dimulai dengan fi'il mudhari'. Ja'a Zaidun yadhaku. Nah, udah gitu aja. Ja'a Zaidun yadhaku. Jadi tanpa apa? Tanpa diberi wawu. Tanpa diberi wawu.
Itu kalau berupa fi'il mudhari'. Nah, kalau apa namanya, apabila ada robitnya yang berupa wawu, maka dia ditakwil dengan mentakdirkan apa? Mubtada setelah wawu. Nah, dan fi'il mudhari'nya itu dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang ditakdirkan tadi. Contohnya ta'allama Zaidun, bentar. Qumtu wa asukku ainahu. Qumtu wa asukku ainahu. Ini betapa kejamnya. Atau ta'allama Zaidun, bentar. Bentar. Qumtu wa asukku ini aja. Ta'allama qumtu wa asukku ainahu. Saya berdiri dengan menusuk matanya Zaid. Sebentar, seperti itu. Di sini mentakdirkan apa? Mentakdirkan wa ana asukku. Jadi seperti itu. Ana menjadi mubtada yang terbuang, asukku itu menjadi khobarnya ana, menjadi mubtada yang terbuang tadi. Jelas ya? Wa jumlatul hali siwa ma qaddima biwawin au bimudmarin au bihima. Jumlah haliyah yang selain tadi yang telah disebutkan, yaitu fi'il mudhari' yang musbat, itu robitnya bisa menggunakan siwa makudim biwawin, bisa menggunakan wawu, au bimudmarin au bihima, atau memakai isim domir, atau bihima, keduanya bisa wawu plus apa namanya isim domir. Itu yang selain jumlah tadi ya, jumlah berupa fi'il tadi yang disebutkan, fi'il mudhari' tadi. Berarti ada di sini ada jumlah ismiyah, ada syibul jumlah. Jadi syaratnya cuma yang penting dia ada robitnya berupa domir, robitnya berupa wawu, atau robitnya berupa domir plus wawu. Gitu. Kalau syibul jumlah bagaimana? Cukup robitnya adalah dengan domir. Contohnya saya kasih contoh. Ja'a zaidun wasyamsu thali'atun. Ya, maka di sini ada robitnya berupa wawu. Jadi ada juga yang robitnya apa? Robitnya berupa dhamir. Ja'a zaidun yaduhu ala ra'sihi. Nah, yaduhu ala ra'sihi. Ada dhamir yang jadikan robit penghubung. Terus ada yang ya wawu ya dhamir. Ta'alam tu ana mustaidun. Ya, gitu. Kita lanjut. Wal halu qad yuhdhafu fi ma fiha amil wa ba'du ma yuhdhafu dzikruhu hudhil. Hal itu terkadang qad yuhdhaf, terkadang dibuang amilnya. Ma fiha amal. Wa ba'du ma yuhdhafu dzikruhu hudhil, dan sebagian dari amil yang dibuang itu dzikruhu hudhil, menyebutkannya itu ada yang hudhila, tidak diperbolehkan. Hudhila itu artinya tercegah, tidak diperbolehkan. Jadi di sini membuang amilnya hal itu ada jawazan dan wujuban. Jawazan dan wujuban. Jawazan contohnya kaifa ji'ti raqiban. Cukup dijawab raqiban saja. Tidak perlu disebut ji'tu raqiban. Kalaupun disebut raqiban ji'tu atau ji'tu raqiban boleh disebut, boleh tidak. Kalau yang wujuban, yang pertama adalah halut litadri'. Contohnya istara itu bidirhamin fasa'idan. Hal taubih. Ana iman wasyamsu syariqatun. Halun mu'akkadah. Zaidun akhuka atufan. Darbi zaidan qa'iman, itu sada masada. Alas simai hani'an lak, hani'an bika. Seterusnya. Ini pembuangan lafadz ya, pembuangan lafadz. Intinya ada yang jawaz, ada yang wajib. Nah, yang wajib ini kalau di sini disebutkan ada 5 ya. Tapi bisa diringkas menjadi 4. Ini dibuang. Kita lanjut aja. Oh, ini sudah selesai, terakhir tadi ya. Nah,
Sebaik sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sambil isi absen. Dan juga yang masih suasana sahur ya, silahkan sambil sahur, makan sahur, minum dulu. Saya juga minum dulu ini. Baik, kita lanjut. Bismillah. Kita sekarang sudah masuk pembahasan apa ini? Tamyiz ya, tamyiz. Bismillah. Nazam nomor 356. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun bima namim mubinun nakirah. Yusabu tamyizan bima qad fasarah. Kashibrin nardan wa qafi zimburra. Wa manawaini asalan wa tamrah. Nah, contoh. Tamyiz itu adalah apa? Ismun bimakna min mubinun nakiroh. Isim yang nakiroh, nakiroh yang yungsob tamyizan. Isim yang nakiroh yang mengandung maknanya min, bimakna min. Mubinun nakiroh serta menjelaskan kesamaran isim sebelumnya. Jadi mubinun bimakna min mubinun, ismun bimakna min mubinun, ismun nakiratun bimakna min mubinun. Yungsobu tamyizan bima qad fassarah. Mubinun di sini mubinun bima qad fassarah. Yungsobu tamyizan bima qad fassarah. Bima qad fassarah. Menjelaskan apa? Kesamaran isim sebelumnya. Kesamaran itu bisa juga berupa nisbat ya, nisbat sebelumnya yang juga samar.
Maka tamyiz itu dinasabkan oleh kalimat isim yang dijelaskan oleh mufassirnya. Yusabu tamyizan bima qad fassara. Seperti lafaz ka syibrin ardan wa qafizin burra wa manawaini asran wa tamra. Contohnya kasyibrin ardon, qafizin burron, manawaini asalan wa tamran. Nah, kita bahas definisi dulu tamyiz. Jadi mudahnya tadi kalau kita ambil dari nadam bahwa tamyiz itu adalah kullus min nakirah, kullus min nakiratin mutadamminin ma'nan min li bayani qablahu min ismailin. Yaitu setiap isim nakiroh, jadi saatnya nakiroh ya, yang mengandung makna min, yang itu menjelaskan kesamaan, keserupaan perkara, ke ketidakjelas apa ya, kesamaran gitu, kesamaran perkara sebelumnya. Di mana sebelumnya itu ada kalanya berupa apa? Berupa isim biasa atau ya nisbat kepada isim. Contohnya di sini tadi indi shibrun ardo, ke shibrin ardo. Aku punya sebidang atau sejengkal tanah. Nah, atau contoh yang mudah lagi, toba zaidun nafsa. Toba zaidun nafsa. Baik. Intinya di sini yang bisa dipahami bahwa tamyiz itu mengandung makna min. Indi shibrun ardo berarti saya memiliki shibran min ardin, seperti itu. Terus menjelaskan kesamaran yang ada pada perkara sebelumnya. Misal dari shibrun ardon, shibr itu sejengkal apa? Masih belum, masih samar ya. Sejengkal itu jengkal apa? Itu dijelaskan oleh Ardo tadi. Contohnya toba zaidun nafsa. Terus ada lagi ini apa ini? Warasatul ardu syajara. Warasatul arda syajara. Syajara. Zaidun arjahu minka aqlan dan seterusnya. Nah, pembagiannya tadi disebutkan ya, tentang mubinun. Nah, yang dijelaskan itu apa tuh? Yang dijelaskan tamyiz itu. Yang dijelaskan itu adalah pertama kesamaran dari zat. Yang kedua adalah kesamaran dari nisbat. Ya. Jadi di sini tamyiz mufrad ada tamyiz jumlah atau tamyiz zat sama tamyiz nisbah. Tamyiz zat itu ada masahah tadi shibrun ardon, ada wazan minwan asala, manawan asala. Terus itu timbangan ya. Terus kail, wazan itu timbangan, kail. Kail itu takaran, lahu qafizun burro, satu qafiz dari gandum. Satu qafiz gandum. Terus adat sarih, contohnya inti isyruna dirhama. Terus ada yang kinayah, kam kitaban qara'ta. Kam kitaban qara'ta atau qara'tu. Jadi ini yang mufrad atau tamyiz yang zat ya. Ada tamyiz yang nisbat. Tamyiz nisbat ini ada yang mangkul, ada yang ghairu mangkul. Mangkul ada yang maf'ul dari fa'il, dari maf'ul, dari mubtada. Ada yang ghairu mangkul. Yang mangkul dari fa'il. Taba zaidun nafsa. Taba zaidun nafsa. Jadi ini diambil apa? Isimnya taba. Zaidun tayyibun nafsa gitu maksudnya. Mangkulun min maf'ul gharastul arda syajaran. Gharastul arda syajaran. Syajaran. Mangkul min al-mubtada Zaidun arjahu minka aqlan. Ghairu mangkul lillahi durruhu farisa ya. Lillahi durruhu farisa. Lillahi durruhu farisa. Baik, kita lanjut. Wa ba'da dhi wa shibiha ajrirhu
wa ba'da dhi wa shibiha zuruhu idza adaftaha kamudahin tatin ghida wa nasu ba'da ma'udhi fawajaba in kana mithla mil'ul ardi dhahaba wa ba'da dhi wa shibiha idza adaftaha kamudahin. Babak dadi wa syibhat juruhu idza. Babak dadi wa syibhat juruhu idza. Ujrurhu jerkanlah tamyiz idza adhaftaha jika gimana ya? Jika kamu mengidofahkannya pada ba'dadzi wa syibha, pada yang telah disebutkan tadi. Ba'dadzi wa syibha, maqadir-maqadirnya tadi ya yang disebutkan pada nadhab sebelumnya. Jika kamu mengidofahkannya pada salah satu tadi, baik itu tadi yang serupa tadi yang disebutkan pada nadhab sebelumnya, ada yang masaha jarak jarak atau bisa ukuran wazan atau timbangan, bisa takaran. Nah, setelah itu ujru idza adaftaha. Seperti contoh kamudduhitatin ghidha. Contohnya mudduhitatin ghidha. 1 mud gandum ghidha dijadikan sebagai sarapan. Terus wanasu ba'da ma udhifa wajaba in kana mithla bil ardh. Membaca nasab pada tamyiz yang terletak ba'da ma udhifa wajaba, setelah maqadir yang diidofahkan tadi ya, pada selain tamyiz itu, maka hukumnya wajib. Wana suba'da ma'udhifa wajaba, wajib hukumnya. Seperti contoh ingka namithla mil'al ardhaba. Seperti contoh mil'ul ardhaba, apabila mudhofnya tidak bisa dicukupkan dengan mudhof ilaih. Apabila mudhofnya tidak bisa disebutkan dengan mudhof ilaih. Contohnya ingkana mithlun. Contohnya mil'ul ardi dhahaba. Mil'ul ardi dhahaba. Mil'ul ardi dhahaba. Jadi ini nggak cukup cuma menyebutkan mudhof saja, harus disebutkan mudhof ilaih. Harus disebutkan mudhof ilaih. Ini bahas mudhof ilaih. Jadi inti mana asal inti syukur. Ya, kita lanjut aja. Wal fa'ilul mu'anna wal fa'ilal ma'nasiban bi af'ala mufadilan ka'ata'a la manzila. Ini bahas tamyiz nisbah ya. Tamyiz nisbah. Nasabkanlah wal fa'ilal ma'na siban. Nasabkanlah tamyiz yang menjadi fa'il secara makna, al-makna, dengan mauzun yang mengikuti wazan af'ala, yang menunjukkan arti mufaddilah, arti tamyiz, tafdil, menunjukkan arti tafdil, artinya mengunggulkan. Ka anta ala manzila, seperti lafaz anta ala manzila, kamu itu lebih tinggi manzilan derajatnya. Jadi tamyiz nisbah ini kalau berupa tafdil, isim tafdil. Jadi mangkul contohnya ini ada yajibu nasbu, ada yajibu jaruhu, anta ala manzila. Ini harus dibaca nasab karena dia berupa tafdil. Anta afdul nasi rajula, wajib nasab. Tapi juga ada yang wajib dijerkan, zaidun afdulun nasi.
Afdhalun nasi. Kita lanjut. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajuba mayiska akrim bi abi bakrin abah. Allah. Mayiz, buatlah tamyiz setelah ba'dakul limak tado ta'ajuba. Setiap lafaz yang menunjukkan arti ta'ajub seperti ka'akrim bi Abi Bakrin aba. Akrim bi Abi Bakrin aba. Nah, itu. Jadi dijadikan sebagai tamyiz setiap lafaz yang menunjukkan arti ta'ajub. Terus wajrub bimin. Kita lanjut wajrub bimin. Wajur bimin insyita ghaira dzil adad wal fa'ilil ma'na katib nafsan tufat wa amila tamyizi qaddim mutlaqa wa amila tamyizi qaddim mutlaqa wal fi'lu dzu tasrifi nazran sabiqa. Wajrur, jarkanlah dengan menggunakan min insyita. Ini insyita berarti boleh, hukumnya jaiz, jawaz. Ghaira dzil adad, selain tamyiz yang memiliki makna hitungan, adat, bilangan. Wal fa'ilil makna katib nafsan tufat, dan selain tamyiz yang menjadi fa'il secara makna, katib nafsan tufat seperti tib nafsan. Terus wa amil tamyiz qaddim mutlaqa, dahulukan amil dari tamyiz itu secara mutlak. Wal fi'lu dzut tasrifi nazran subiqa, dan sedangkan amil tasrif yang berupa fi'il yang mutasarrif itu hukumnya adalah langka. Subiqa, langka kalau didahului oleh tamyiznya. Jadi di sini tamyiz yang menunjukkan arti ta'ajub sudah tadi ya. Baca jar pada tamyiz dengan huruf min, contohnya inti syibrun ardo, inti syibrun min ardin. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang berupa jumlah fadl ina'u ma'a, fadl ina'u min ma'in. Nah, seperti itu. Terus terkait mendahulukan ambil tamyiz. Nah, kita lanjut. Ini ada huruful jar. Jadi pembahasan tamyiz, isim-isim yang dibaca ya, termasuk isim yang dibaca nasab ya, tamyiz. Kita pindah ke huruf jar karena di akhir kita bahas tentang huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Ya. Dan lihat bismillahirrahmanirrahim. Haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala ud munduru ballamu kai wa wunwata wal kafu wal bawala al wa mata. Huruf jar itu ada min ila hatta khala hasya'ada fi an ala ud munduru ruba allamu kai wawun ta kaf ba la'ala mata. Itu huruf jar. Kita lanjut. Bidhahiri khususan mundu bidhahiri khusus mundu mud wa hatta wal kafu wal kafawal wa warubawata. Tertentukanlah ya khusus bidhahiri pada isim dhahir. Ya, apa saja yang khusus masuk pada isim dhahir, yaitu mundu, mud, hatta, terus kemudian kaf, wawu, ruba, dan ta. Ya, ta. Itu khusus masuk hanya pada isim dhahir saja. Isim dhahir. Tapi kemudian di sini diterangkan fid dhahir ini khusus. Ada yang bisa dhahir dan dhamir, ada yang fid dhamir. Ada mundu, ada mud, dan seterusnya. Kita lanjut. Waksus bimut mundu waktan wabirub munakaran wa ta'ulillahi warab. Tertentukanlah, khususkanlah bimud wa mundu.
dengan mud dan mundu untuk mengejarkan apa? Lafat yang menunjukkan arti waktan, waktu. Wa biruba, dan dengan huruf jar yang bunyinya adalah ruba itu munakaron, masuk pada isim nakirah. Wa ta'ulillahi wa rabb, dan ta itu khusus pada masuk lafaz Allah dan Rabb. Ya, Rabb. Dan Rabb atau Rubi, Rabb ya. Terus wa ma rawau min nahwi rubbahu fata nazrun kadzaka hawa nahwu ata. Sedangkan apa namanya, mereka meriwayatkan min nahwi rubbahu fata, min nahwi rubbahu fata. Nazrun itu adalah suatu yang jarang dihukumi langka. Apa itu? Rubahu fata. Rubahu fata. Artinya rubah masuk pada isim ma'rifat, yaitu isim domir. Terus kaha wa nahwu ata. Kaha wa nahwu ata. Begitu pula lafat kaha. Ka itu kan kaf ya. Masuk pada isim domir. Itu juga nazr. Langka. Wa nahwu ata. Dan sesamanya. Begitu lafadznya dan sama. Nah, baik. Kita lanjut. Ba'id wa bayin. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang makna-makna dari kalimat huruf ya, huruf jar. Nah, kita lihat ba'id wa bayin wabtadi fil amkina bimin wa qad tati libadil azmina. Buatlah ba'id makna tab'idiyah sebagian, wabayin, dan makna bayaniyah menjelaskan, fil amkinah wabtati ya, wabtati, dan buatlah makna ibtida memulai di dalam apa, fil amkinah, tempat-tempat yang menggunakan huruf jar bimin, menggunakan huruf jar min, waqad ta'ti libat il azmina, dan terkadang min juga bermakna ibtida dalam apa, dalam zaman, waktu ya. Min ibtida dalam zaman, memulai dalam hal zaman, ai min dhuhr ilal asar, misal seperti itu kan menunjukkan arti ibtida. Ini ada contoh-contohnya, itu faedah atau makna-makna dari min. Min ada ibtida, ada tab'id, ada bayan, ada takkid, ada badal, ada dzarfiyah, ada sababiyah, ada al-mujawazah ya, al-mujawazah. Kita lanjut. Wazida fi nafin wa shibi fajar nakiratan kamali baghin min mafar. Huruf jar yang berupa min itu juga ditambahkan wazida fi nafin wa shibi dalam kalam nafi dan kalam yang shibhun nafi. Maka fajro, maka dia mengejarkan nakirotan, mengejarkan membacakan jar isim nakiroh, kama libaghin min mafar, seperti lafaz ma libaghin min mafar, ma libaghin min mafar. Nah, kita lanjut. Itu tadi faedahnya min. Sekarang apa ini yang punya faedah intiha. Nah, kita lihat lilintiha hatta wala wa ila wa min wabaun yufhamani badala, yufhamani badala. Lil intiha ini menunjukkan makna intiha, huruf akhir yang menunjukkan makna intiha, intihaul ghayah, intihaul ghayah, batas akhir, intiha. Itu ada lafaz apa? Ada huruf hatta, ada lam, ada ila. Nah, sedangkan huruf min, wa min, wa ba, min dan ba itu makna bisa yufhamani, bisa dimaknai atau dipahami atau diartikan sebagai badal. Yufhamani badala. Jadi yang faedahnya intiha ini diantaranya ila, hatta, li. Ya. Terus yang badal ada min, ada bi, ada ba ya. Ada contohnya. Sirtu ila akhir laili. Berarti ini intiha, goyah ya. Tujuan akhirnya.
Terus hatta aja, akal tuh sama kata hatta roksiha itu ghayah. Terus sumtu syahr ramadhana li akhirih, sampai akhirnya, intiha, selesainya kapan. Terus kalau min itu bisa bermakna badal. Eh, apa ini? Akhadul makhad minal fasil. Itu lebih juga seperti itu. Syahadtu abadran bil aqabah. Bil aqabah. Terus kita lanjut lam sekarang. Walamu lil milki wa shibhihi wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi. Nah, lam itu menunjukkan arti lil milki, untuk arti kepemilikan, arti kepemilikan. Wasibi dan juga yang serupa dengan milik, ya, serupa dengan milik. Wafi ta'diyatin aidon juga bermakna apa? Ta'diyah. Nah, ta'diyah. Maknanya juga ta'diyah juga. Terus aidon wa ta'lilin kufi. Wa ta'lilin kufi dan juga ta'lil juga. Nah, itu lam ya. Terus wazida dan juga bermakna ziyadah atau tambahan. Jadi ada lam limilki al-malu li zaidin, shibhu milik mana al-jullu li farsin, ikhtisas an-najahu lil mustahidin, tabyin ta'diyah dzarfiyah waqt sayrurah intiha taukid ta'lil, terakhir ta'lil. Terus kemudian ada ziyadah juga. Nah, terus kita lanjut wazida wadzarfiyah tastabin biba wa fi qad wa fi waqad yubayyinani sababa. Nah, huruf jar yang berupa apa ini? Ba apa ya ini? Biba ya. Ba ya, betul ba. Ba dan apa namanya? Fi, ba wa fi qad yubayyinani sababa. Itu memiliki makna dzarfiyah wa dzarfiyah tastabin. Makna dzarfiyah dan terkadang juga bermakna apa? Sabab. Dzarfiyah ada akum tu bil baiti. Sababiyah kullu mur'in bi apa nih? Yukafiu bi amali. Yukafiu bi amali. Terus fi ada makna dzarfiyah, sababiyah, muqayasah, musahabah, isti'la, ilsaq al apa ini? Ghaniyah ya. Tuh. Kita lanjut bil basta'in wa ati'au wid al-siqi wa mithlama wa min wa'an bihantiqi. Nah, ini sekarang faedah atau makna dari ba ya. Bil basta'in wa ati'au wid al-siqi wa mithlama wa min wa'an bihantiqi. Huruf jerba itu maknanya pertama isti'anah, wa'adi, muta'adi, muta'adi, wa'adi, awid, memuta'adikan iwat ya, mengganti. Terus kemudian alsik, ilsok, bertemu. Kami selama wamin wa'an bihantiki, menyamai maknanya ma, yaitu musahabah, ma'a. Ma'iyah musahabah. Terus wa'an, merusumi maknanya wamin ya, wamin, wa'an bihantiki. Dan juga maknanya an. Terus terlanjut, nah, bak sudah. Ala, kalau ala itu ada ala lil isti'la. Ala lil isti'la wa ma'na fi wa an bi anta jawuzan an min. Nah, anna bi anta jawuzan ana mengqad faton ya. Ala sekarang maknanya adalah pertama isti'la. Nah, terus kemudian bermakna fi dan juga bermakna an. Huruf jar'an, kalau an bagaimana? Itu wa ana min man qad fata. Itu dikehendaki untuk makna mujawazah, tajawuzan. Nah, terus kita lanjut lagi. Wa qataji maudi abadin wa ala kama ala maudi an qad ju'ila. Dan terkadang huruf jar'an itu juga menempati atau bermakna ba'd dan ala. Ba'din dan ala, ba'din setelahnya itu.
Terus kemudian menyerupai, menempati maknanya ala juga, sebagaimana huruf jar kama ala maudi'an qad ju'ila, sebagaimana huruf jar ala itu juga menempati maknanya an juga. Tuh. Terus ini nodom 277. Masih berapa ini? 377. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kita cukupkan sekian ya. Kita 377, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan kesehatan batin, sehingga tetap bisa belajar terus dan juga tetap bisa menjalankan aktivitas terutama ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup baca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afwa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya.